Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kita ada itu karena anugerah Tuhan. Sungguh besar Allah kita. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus selalu menyertai dan melengkapi di sepanjang ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Haleluya. Di sepanjang hidupku, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang
katakan haleluya. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik buat kemurahan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pujian penyembahan
kami sampaikan di hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah ini menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan menjadikan firman dan pelita bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan. Biarlah menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Firman ini menjadikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah, kita puji hari ini, memuliakan Dia yang agung, yang dahsyat dan luar biasa. Hari yang berkemenangan dalam ibadah raya Minggu. Kita kembali membuka firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop Zakius. Kita membaca, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita tahu perjalanan kehidupan Zakius sebagai pribadi yang memiliki fisik tubuh yang pendek, yang selalu diharapkan oleh ciptaan Tuhan pasti fisik yang sempurna. Tetapi kekurangan Zakius merupakan juga pergumulan dalam hidupnya, di mana dia sudah mendengar kabar siapa Yesus, di mana Yesus sebelum sampai dalam perjalanan menuju Yeriko, di dekat Yeriko sendiri Yesus sudah membuat mukjizat, saudara. Dalam hal ini ketika dekat Yeriko, Yesus menjumpai seorang pengemis buta. Dan pengemis buta ini selalu mohon kepada Yesus untuk dia bisa melihat. Saudara, itu didengar oleh Zakius, saudara. Karena mukjizat yang sudah dilakukan oleh Yesus. Ketika pengemis buta ini bisa melihat kembali. Dan dia merasakan memerlukan Yesus untuk dirinya. Saudara, di sini dikatakan bahwa Zakius adalah kepala pemungut cukai. Kepala pemungut cukai yang merupakan orang yang kaya. Pemungut cukai adalah penagih pajak atau penarik pajak. Ia seorang yang kaya secara materi. Secara fisik tidak memungkinkan, tetapi kaya materi, saudara. Ya.
ia berusaha untuk menjumpai, untuk melihat Yesus. Orang apakah Yesus itu? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga. Orang apakah Yesus itu? Tapi tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Badannya pendek. Mungkin 1 meter tidak sampai. Orang pendek, orang kerdil, bisa dikatakan seperti itu. Orang cebol, bahkan mungkin juga dijuluki manusia kurcaci, saudara. Saudara, dalam hal ini kerinduan dia untuk melihat apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu. Saudara rindu untuk berjumpa, bahkan mengenal secara pribadi. Dalam hal ini saudara, dia berusaha dengan keinginan yang kuat tentunya. Ya, ada keinginan yang kuat untuk melihat Yesus. Bahkan mengenal pribadi lebih dekat lagi kepada Yesus. Saudara, di sini dia tidak saja saudara melihat dengan berjalan kaki. Karena memang sulit untuk menerobos di mana serombongan orang-orang yang mengikuti Yesus begitu banyak dengan fisik yang sempurna dibanding dirinya sendiri. Tapi spontan dia rindukan bagaimana caranya untuk berjumpa dengan Yesus. Karena saya sudah mendengar mukjizat yang sudah dilakukan pada orang buta tersebut. Sedangkan saya juga ingin berjumpa. Saudara, yang dilakukan Sakius karena keinginan yang sangat kuat dari dirinya. Dia tidak mau saja dia santai, dia berjalan kaki, tenang-tenang, tidak saudara. Tapi dengan keinginan yang kuat, dia berlari. Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, perhatikan. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang lewat. Usaha saudara, tidak saja santai jalan, tetapi dia berlari, bahkan memanjat pohon, supaya ketika dia bawah di kerumunan orang banyak, Yesus ada di situ. Saudara, dengan berlari, dengan keinginan yang berlari, saudara, mendahului serombongan orang yang bersama-sama Yesus. Manjat pohon, dia di atas, ya. Dan ketika saudara yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ketika ada usaha yang lebih dari ukuran orang rata-rata, ukuran orang, karena dia berlari dan merindukan perjumpaan itu, sekalipun dia harus panjat pohon. Tapi begitu Yesus tepat pada tempat itu, di bawah ini Yesus menengadahkan ke atas. Saudara, dilihat ayat selanjutnya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ternyata Sakius sudah pohon. Lalu Sakius segera turun, saudara, ketika Tuhan mengatakan, Sakius segeralah turun. Saudara, tidak berlambat-lambat, tidak ada menunggu waktu lagi. Ketika Yesus meminta Sakius segera turun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di sini tunjukkan
keseriusan untuk berjumpa dengan Yesus, bahkan secara pribadi. Tidak berlambat-lambat, segera turun terima Yesus dengan sukacita. Saudara yang kekasih Yesus, banyak orang yang tidak suka dengan segera, berlambat-lambat. Ya, kalau orang bodoh itu membuang kesempatan, membuang waktu. Jika orang biasa mungkin menunggu kesempatan, menunggu waktu. Tapi orang cerdas, saudara, mencari kesempatan. Amin. Ini yang dilakukan oleh Zakius. Ada sesuatu yang kuat, keinginan yang kuat dari dalam dirinya. Secara fisik, mungkin banyak orang yang tidak mempedulikan. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia punya kerinduan, tidak saja untuk berjumpa, tapi mengenal Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu. Maka dengan segera turun, karena Tuhan sampaikan, aku akan hari ini di rumah. Menjenguk Zakius di rumahnya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Segerombolan orang yang berkerumun bersama-sama Tuhan Yesus, yang dilakukan bersungut-sungut. Mereka katakan ia menumpang dengan orang berdosa. Mereka menumpang ke rumah orang yang berdosa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi Yesus datang untuk orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu bertobat. Dan dalam hal ini yang dilakukan oleh Zakius, ketika Yesus sudah ada di rumah, ayat yang ketiga, di situ Zakius, apapun yang dirindukan itu yang akan dilakukan, saudara. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sesuatu yang radikal, saudara. Sesuatu yang militan. Begitu berjumpa dengan Yesus Tuhan, Zakius komitmen sama Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku artinya milik dia secara pribadi, karena dia punya materi banyak selaku orang yang kaya. Akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, dia merasa hidupannya banyak memeras orang. Dan perilaku hidup yang seperti ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apapun yang dia rasakan pasti dalam pergumulan. Ya, hati nuraninya menolak, saudara. Dia inginkan itu hidup secara benar. Dan akhirnya dia punya komitmen yang menjadi pelaku firman. Melakukan ketetapannya Tuhan. Apa yang harus diizinkan Tuhan. Apa yang harus diperintahkan Tuhan. Itu yang harus dilakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Pemerasan bisa terjadi, saudara. Kadang punya pacar sebelum menikah pun sudah memeras satu dengan yang lain. Merugikan satu dengan yang lain. Berumah tangga bukan memberikan, ingin memeras dengan yang lain. Merugikan satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kehidupan dalam pekerjaan, dalam apapun sebagai aktivitas saya,
ketika sekarang ini saudara ada di rumah dan diizinkan semua virus corona itu terjadi, apa yang dilakukan? Apakah saudara tetap mengandalkan Tuhan atau tidak? Dalam hal ini, tidak saja Sakius saudara, sebagai pemungut cukai, penagih pajak, tetapi anak Alfius, Lewi juga pemungut pajak. Penagih atau pemungut cukai. Dia pun juga bertobat, mengikut Yesus secara benar. Makanya si diri. Kalau Sakius bisa suatu di Tuhan, dan dosa itu harus saudara akui. Jangan sampai dosa itu dipelihara. Dosa tutup terus, bertahun-tahun, bercokol terus, sampai berakar kuat dan sulit untuk melepaskan. Karena saudara melakukan introspeksi diri dan mohon pengampunan sama Tuhan, pasti Tuhan juga mengampuni. Karena bagaimanapun juga kehidupan kita harus berkenan di hati Tuhan. Itu adalah ketika kita melakukan kehendak-Nya. Kita buka di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka dosa perlu diakui dan bongkar dosa setiap kita. Amin. Jangan sampai saudara ke gereja terus padahal dosa itu sudah saudara lakukan 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, sampai hari ini masih saudara lakukan dosa itu. Topeng-topeng saudara itu harus terbuka. Kita harus tahu bahwa kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Semua saudara terbuka di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa bersembunyi. Karena Tuhan yang hidup melihat sampai loh hati yang terdalam. Saudara yang dalam Tuhan Yesus, cara benar dalam kehidupan kita masing-masing. Mungkin kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini banyak kesulitan. Saudara malah menghalalkan segala cara, memeras kanan, memeras ke depan, ke belakang, kanan, kiri, muka, belakang, oke, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan Sakius sesuatu yang bisa meneladani kita. Karena dia datang kepada Tuhan. Kita pun juga, saudara, supaya hidup saudara dan saya menjadi teladan bagi banyak orang. Bukan jadi sandungan. Karena beberapa hari yang lalu juga gitu. Saya mendoakan seseorang yang saya katakan bahwa ibu ada kesulitan yang besar ini. Saya bilang begitu. Menangis dan minta saya. Ternyata apa saudara? Ada pemerasan saudara. Yang dilakukan oleh keluarga. Dia menghadapi masalah yang tidur. Yang tidak bisa nyaman untuk sehari-harinya. Karena dia 600 juta. Itu yang dia ada bukti otentik di atas putih. Dan akan dalam waktu ACC. Ternyata saudara, begitu mau mengembalikan saudara-saudara sepupu, dia katakan, kamu bayar bunga. Dan ibu mengatakan, loh kok ada bunganya? Minjam, tidak ada seperti itu, perjanjian seperti itu tidak ada. Tapi kok seperti ini? Saudara, ibu ini bayar saudara.
Bunganya saja dari 600 juta, 200 juta lebih dia bayar. Dan itu pun sudah diterima, bahkan dikatakan seperti ini. Oh, belum cukup itu 200 juta lebih. Karena bunga ini berbunga lagi sekian ratus juta. Kan? Ada pemerasan saudara dalam hal ini. Orang lain. Bahkan ini saudara karena sepupu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini yang dilakukan oleh Sakius. Karena di sini dikatakan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi pertobatan itu bukan pergumulan. Pertobatan itu keputusan. Amin. Keputusan. Lakukan seperti yang firman katakan. Saudara yang di dalam Tuhan Yesus. Beliau sampaikan sama saya, apa lagi Bu saya? Karena ini uang bisnis. Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Tidak ada perjanjian itu semula. Saudara, apa yang dilakukan? Kalau hari-hari ini saudara merugikan orang lain, saudara introspeksi diri. Buat apa ke gereja? Kalau itu hanya kedok saja, saudara ke gereja tapi hidup saudara tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya juga introspeksi diri. Yang awalnya saya tidak percaya siapa itu Yesus. Begitu saya percaya dan mengenal siapa itu Yesus, pribadi Allah yang hidup, di mana dosa saya diampuni. Ketika saya membuka hati saya, dan saya akan membongkar, ya, Tuhan mengampuni. Saya rindu juga kehidupan saudara dan saya diperbaharui. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kalau sudah salah, jangan dilanjutkan itu salah, saudara. Jangan dilanjutkan. Stop. Karena firman ini berkuasa. Amin. Jangan membebani orang lain, saudara. Kemudian mengatakan ini bukan salah saya, itu orang lain yang salah. Tidak. Dirinya sendiri yang berbuat kesalahan kok. Aku yang salah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kesimpulan Tuhan ini adalah untuk Sakius lakukan yang pertama. Yang dia memiliki keinginan yang kuat. Yang kedua, dia berusaha untuk melakukan sesuatu melebihi ukuran rata-rata. Ukuran biasa. Dan yang ketiga, meresponi perkataan Tuhan. Ketika Yesus turunlah, dia dengan segera turun. Ya. Yang di rumah maupun di tempat lain, dimanapun sudah berada sekarang, mari responi perkataan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan yang melindungi saudara dan saya dan menerima berkat-Nya. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Engkau luar biasa. Engkau disembah, dipuji, diagungkan, dimasyurkan seluruh muka bumi. Dan terima kasih kedaulatan Tuhan yang mengerjakan mukjizat, keajaiban dan kepastian hidup kami sampai selama-lamanya. Kami percaya kami ada di Yerusalem baru untuk selama-lamanya bersama Engkau. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa dalam anugerahnya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.